Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Afifah yang akan nanti memberikan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ikuti terus ya video kali ini. Tapi jangan lupa like and subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk mengerjakan itu kita harus mengerti konsepnya terlebih dahulu. Jadi, jika ada plus dikali plus, maka hasilnya akan plus. Dan jika min dikali min, maka hasilnya akan plus. Kalau plus dikali min, maka hasilnya akan min. Dan jika min dikali plus, maka hasilnya akan min. Jadi, jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Dan jika ini kan sama, sama, maka hasilnya akan positif. Jika ini min dikali min, maka hasilnya tetap positif karena tandanya sama. Oke, diperhatikan ya. Nah, kemudian jika tandanya berbeda, ini plus dan ini min, maka hasilnya akan min, akan negatif, maaf. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu konsepnya. Jika plus atau positif dikalikan positif, maka hasilnya tetap positif. Jika min dikalikan min, maka hasilnya tetap positif karena tandanya ini sama. Nah, ini dan ini akan sama, itu maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya ada yang plus dan dikali min, maka hasilnya akan negatif seperti ini. Oke. Konsep pembagian bilangan bulat juga sama ya. Jadi, sama. Kalau ada positif dibagi dengan positif, maka hasilnya tetap positif. Dan jika negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Jika positif dibagi negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Jadi seperti ini. Sama ya. Ini tandanya sama, plus dan plus maka hasilnya plus. Min dan min maka hasilnya plus. Ini tandanya juga sama. Dan ini ada positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kalau ini negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif ya. Ini berbeda. Kalau berbeda hasilnya akan negatif. Sedangkan kalau sama, maka hasilnya akan positif. Kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal biar paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal ya.
di sini ada contoh soal perkalian bilangan bulat. Ya, jadi kalau kita mau mengerjakan soal, kita harus tahu bagaimana rumusnya, konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang konsepnya ya, bagaimana jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kita lihat dulu contoh soal pertama ya. Contoh soal pertama di sini ada negatif dan negatif. Jika sama, maka nanti hasilnya akan positif. Nah, di sini akan positif nanti. Kemudian kita akan, ini tandanya perkalian, kita akan mengkalikan antara 2 dikali 7. Jadi ada berapa? 2 dikali 7 ya? Ada 14. Karena ini tandanya negatif dan negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi nggak usah ditulis ya, langsung saja ke 14 gitu. Kemudian contoh soal yang nomor 2, di sini lihat dulu, tanda 8 ini adalah plus atau positif, dikali 5 juga positif. Kalau tandanya 2 itu sama-sama positif, maka hasilnya nanti akan plus. Nah, kita akan mengkalikan dulu 8 kali 5. 8 kali 5 ada 40. Jadi ini plusnya dibuang aja, kita tulis 40. Kemudian nomor 3, di sini ada min 3 kali 6. Min 3 ini negatif, kemudian 6 ini positif. Jika tandanya berbeda, maka nanti hasilnya akan negatif atau min. 3 kali 6, maaf. Kemudian dikalikan 3 kali 6, hasilnya ada 18. Kemudian yang soal keempat, di sini 4 kali min 4. 4-nya positif dan 4-nya lagi negatif. Kalau ada tanda berbeda, maka nanti hasilnya akan negatif. Nah, kemudian dikalikan 4 kali 4, ada 16. Jadi begitu kiranya contoh soal perkalian ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke contoh soal pembagian bilangan bulat. Di sini ada 4 soal. Yang soal pertama kita bahas dahulu. Soal pertama di sini ada min 6 dibagi min 3. Sama dengan berapa? Kita ingat konsepnya. Kalau min dibagi min, maka hasilnya akan positif. Nah, sekarang kita bagikan 6 dibagi 3. Ada berapa? Ada 2. Positifnya nggak usah ditulis. Begitu. Kemudian soal nomor 2, 10 dibagi 2. Ini tandanya masing-masing positif ya. Jadi tinggal dibagikan aja. 10 dibagi 2 ada 5. Hasilnya positif, karena itu nggak usah ditulis. Kemudian soal yang nomor 3. Di sini ada min 8 dibagi 4. Min 8-nya ini pakai min dan 4-nya ini positif. Positif, maka nanti hasilnya di sini akan negatif. Kemudian dibagikan 8 dibagi 4. Berapa? Ada 2. Karena yang satu tandanya min, yang satu tandanya plus, maka hasilnya akan min. Kemudian soal yang nomor 4, 9 dibagi min 3. 9 ini positif, kemudian yang min 3 ini negatif. Karena tandanya berbeda, maka nanti hasilnya akan min. 9 dibagi 3, hasilnya ada 3. Nah, seperti itu kiranya video kami. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dari video Kak Viva, semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.